Gimana jadinya kalau kamu ketemu lagi sama gebetan yang dulu pernah ghostingin kamu gitu aja? Itulah yang terjadi pada Soo-young saat dia bertemu kembali dengan Cherry, sang mantan terindah sekaligus cinta pertamanya. Malam itu, Soo-young menghadiri pesta reuni SMA, di mana ia bertemu kembali dengan cinta pertamanya, Cherry. Soo-young langsung teringat masa lalu saat Cherry menjadi murid pindahan dan duduk di sebelahnya. Pada momen itu, Soo-young seketika terkesima dengan kecantikan Cherry dan tanpa sadar melakukan sesuatu yang sweet banget yang bikin Cherry ngerasa nyaman saat Soo-young berada di sisinya. Seusai pesta reuni, Soo-young berniat nganterin Cherry pulang, tapi di tengah jalan mereka mampir sebentar untuk beli es krim. Gak cuman itu, mereka juga mampir ke taman di mana Cherry mengingatkan Soo-young tentang ciuman pertama mereka. Entah karena pengaruh minuman atau karena Soo-young benar-benar merindukan Cherry, ia spontan menarik Cherry ke dalam pelukannya dan menciumnya dengan kerinduan yang selama ini ia pendam. Mereka lantas menuju ke rumah Soo-young, masih terjebak dalam arus emosi yang begitu kuat. Sesampainya di sana, Soo-young kembali mencium Cherry dengan lembut, menelusuri leher jenjangnya sambil merengkuh gadis itu dengan erat, membiarkan dirinya menikmati kedekatan yang sudah lama ia bayangkan. Cherry nampak terkesiap, tapi ia tak bisa menolak hangat dan intensnya perhatian Soo-young padanya. Setiap sentuhan dan kecupan membuat Cherry semakin larut dalam momen itu. Tanpa menunggu waktu lama, Soo-young kembali mendekat pada Cherry dan menciumnya dengan lembut. Ia menelusuri sisi leher Cherry dengan kecupan hangat, seolah ingin memastikan bahwa keberadaan gadis itu bukan lagi sekadar bayangan dalam ingatannya. Jemarinya menyentuh Cherry dengan penuh kehati-hatian, meresapi momen demi momen yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Cherry tersentak kecil oleh kehangatan itu, membiarkan dirinya tenggelam dalam gelombang perasaan yang muncul tanpa bisa ia tahan. Setiap sentuhan Soo-young membuat hatinya bergetar, seakan seluruh dunia mengecil di sekitarnya dan hanya menyisakan mereka berdua. Ada tarikan emosi yang begitu kuat di antara mereka, membuat Cherry sulit bernapas normal. Napasnya tersengal saat perasaan itu tiba-tiba memuncak, bukan karena sakit, tapi karena campuran antara ketegangan, kebahagiaan, dan rasa sayang yang menyeruak bersamaan hingga membuat tubuhnya kaku sesaat. Tapi semua itu hanyalah awal dari kedekatan yang sebenarnya. Pada detik berikutnya, Soo-young menatap Cherry dengan perasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia memeluk Cherry dengan erat, menenggelamkannya dalam kehangatan yang tulus, menghujani gadis itu dengan kecupan singkat penuh kasih. Soo-young tak sanggup melepaskan Cherry, seolah takut momen itu menghilang jika ia menjauh dari Cherry, walau hanya sedikit. Malam itu, kedekatan mereka berulang kali mencapai puncaknya, bukan secara fisik, tapi secara emosional. Soo-young tak bisa lagi menyembunyikan betapa dalam perasaannya, tapi di balik semua itu, ia juga merasa sedikit bersalah melihat Cherry mulai kehabisan tenaga karena kuatnya gejolak perasaan yang mereka bagi bersama. Keesokan harinya, saat di kampus, Cherry justru balik menggoda Soo-young, membuat pemuda itu sedikit kewalahan menahan perasaannya. Di tangga darurat, Soo-young akhirnya memberi Cherry kecupan cepat yang penuh kerinduan, sebelum momen itu terputus karena temannya tiba-tiba memanggil dari kejauhan. Cherry hanya tersenyum geli dan berjanji mereka akan bertemu lagi malam nanti dan meminta Soo-young menunggu dengan sedikit lebih sabar. Namun, sifat Soo-young sepertinya jauh dari kata sabar. Saat mereka bertemu di gang, ia malah menarik Cherry mendekat, lalu memberi kecupan singkat nan dalam, seakan-akan ia ingin menumpahkan semua rasa yang tak sempat ia ucapkan. Tak ingin malam itu berakhir begitu saja, Soo-young pun mengajak Cherry ke rumahnya. Di sana, mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi kedekatan yang membuat hubungan mereka terasa semakin kuat dari sebelumnya. Tapi secara mengejutkan, Cherry tiba-tiba mendorong Soo-young. Pada momen itu, Soo-young berusaha meraih tangan Cherry, tapi Cherry nampak mengabaikannya. Soo-young seketika terbangun dan menyadari kalau semua itu hanya mimpi, karena Cherry masih berada di sisinya. Keesokan harinya di tengah hujan, Soo-young yang khawatir pada Cherry berniat menjemput gadis itu di kampus. Setibanya di sana, Soo-young melihat Cherry yang lagi ngobrol dengan seorang cowok. Tapi Soo-young malah overthinking dan langsung membawa Cherry pergi dari sana. Cherry mengira kalau Soo-young marah padanya, tapi Soo-young malah memberikan payungnya untuk Cherry, membiarkan dirinya basah kuyup kehujanan. Scene kemudian beralih dan memperlihatkan narasi dari sudut pandang Cherry. Karena pekerjaan ayahnya, Cherry sering pindah rumah, which is hal itu juga bikin dia harus sering pindah sekolah. Akibatnya, Cherry jadi nggak punya temen dan selalu ngerasa kesepian, hingga akhirnya ia pindah ke sekolah Soo-young. Saat melihat Soo-young untuk pertama kalinya, Cherry merasakan getaran yang berbeda di dalam dirinya. Cherry menyadari kalau Soo-young berbeda dan ia pun memutuskan untuk mendekati Soo-young. Beralih ke masa kini, saat di kampus, Cherry nampak mencari keberadaan Soo-young di kelasnya. Karena Soo-young gak ada di sana, Cherry pun bertanya pada Joo-hyun, teman sekolahnya yang juga merupakan sahabatnya Soo-young. Cherry lantas menceritakan kejadian kemarin pada Joo-hyun dan mengungkapkan kalau cowok yang ia temui kemarin gak lain adalah adiknya. Soo-young sepertinya salah paham dan Cherry malah sengaja ngebiarin kesalahpahaman itu karena dia pengen ngeliat reaksi Soo-young.
Mendengar hal itu, Jo-hyun cuma menghela napas atas tingkah kedua sahabatnya yang masih ngerasa gengsi untuk saling mengungkapkan perasaan mereka. Jo-hyun pun menyarankan agar kali ini Cherry bertindak duluan karena ia tahu kalau Cherry nggak ingin kehilangan Soo-young lagi, dan Jo-hyun juga tahu kalau Soo-young masih mencintai Cherry sampai sekarang. Jo-hyun lantas memberitahu Cherry kalau Soo-young saat ini lagi sakit dan menyuruh Cherry untuk pergi menjenguknya. Singkat cerita, Soo-young nampak terbaring sakit di tempat tidur hingga Cherry datang untuk merawatnya. Namun, Soo-young menganggap kalau kehadiran Cherry di sana hanya halusinasinya, sehingga ia lantas meraih tangan Cherry dan menyatakan perasaannya. Cherry sontak aja menjadi terkejut, begitu pula dengan Soo-young yang menyadari kalau ia ternyata nggak lagi bermimpi karena Cherry benar-benar ada di hadapannya saat ini. Pada momen itu, Cherry lantas mengungkapkan kepada Soo-young kalau selama ini ia selalu memikirkannya. Rupanya sebelum Cherry pindah karena pekerjaan ayahnya, Cherry hendak memberitahu Soo-young, tapi ponselnya rusak. Cherry dan keluarganya keburu pindah rumah dan Cherry nggak sempat mengabari Soo-young hingga bertahun-tahun kemudian. Saat Cherry pindah ke Seoul untuk kuliah, ia mendapat informasi kalau Soo-young juga kuliah di kampus yang sama. Cherry pun ngerasa excited banget saat menghadiri pesta reuni karena ia ingin bertemu dengan Soo-young. Setelah menjelaskan situasinya, Cherry lantas duduk lebih dekat dan akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Soo-young. Cherry kemudian merangkul Soo-young dan menciumnya dengan lembut. Momen kedekatan itu seketika membangkitkan kembali gejolak perasaan di antara keduanya. Kini, setelah mereka mengetahui kalau mereka berbagi perasaan yang sama, mereka tak lagi menahan diri. Soo-young mendekap Cherry dengan erat, tak ingin sedetik pun berpisah meski kondisinya sedang kurang sehat. Soo-young juga bilang kalau dia nggak akan pernah sekalipun meninggalkan Cherry, walau Cherry bersikeras mendorongnya menjauh, tapi Cherry bilang kalau dia sangat mencintai Soo-young dan hanya ingin berbagi momen kehangatan dengan Soo-young. Setelah berterus terang akan situasinya, Cherry mengambil langkah berani dengan lebih dulu mengungkap perasaannya pada Soo-young. Cherry ingin mencoba setidaknya satu kali untuk membimbing perasaan Soo-young masuk lebih jauh ke dalam relung hatinya. Soo-young berniat membiarkan Cherry mengatur semuanya, sementara ia hanya menikmati momen itu sambil memandang Cherry dengan penuh cinta. Tapi waktu terasa berjalan sangat lambat, sedangkan ia makin kesulitan membendung gejolak perasaan yang kian meluap. Soo-young akhirnya menyerah pada gejolak perasaannya dan memilih untuk memperdalam momen kebersamaan mereka, membiarkan Cherry terhanyut dalam kehangatan dan kelembutan perasaan yang terpancar hanya untuknya. Soo-young ingin memastikan bahwa setiap sentuhan, setiap kecupan, dan setiap tarikan napas yang mereka bagi malam itu akan selalu terpatri dalam benak Cherry. Secercah rasa bangga sekaligus bahagia muncul dalam hati Soo-young saat memandang Cherry yang begitu terhanyut dalam intensitas momen kehangatan itu. Soo-young lantas mendekat dan diam-diam membisikkan kalimat penuh cinta untuk Cherry, mengira sang pujaan hati sudah memasuki dunia mimpi. Tapi secara mengejutkan, Cherry tiba-tiba membuka matanya dan meminta Soo-young untuk mengucapkan kalimat itu lagi. Cherry lantas merengkuh wajah Soo-young, menarik pemuda itu ke dalam pelukannya seraya mengucapkan kalimat yang sama untuk memperkuat ikrar cinta mereka. Setelah melewati penantian panjang yang penuh kerinduan, mereka akhirnya disatukan oleh cinta dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dua sejoli yang tadinya dipisahkan oleh jarak, kini telah dipertemukan kembali oleh takdir dan cinta yang abadi. Keesokan harinya Cherry nampak kurang sehat setelah begadang semalaman karena main bareng Soo-young, tapi ya udah deh. Toh sekarang mereka udah resmi menjadi sepasang kekasih dan Cherry nggak butuh apa-apa lagi selain kehadiran Soo-young di sisinya, dan kisah mereka pun berakhir dengan bahagia. Gimana ceritanya? Bagus kan? Like and subscribe kalau kamu suka one shot romance seperti ini, karena aku bakal upload lebih banyak cerita yang pastinya nggak kalah seru.